Halo guys, apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas sebuah film berjudul The Commando. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang perjuangan seorang agen DIA dalam melindungi keluarganya dari penjahat kriminal yang baru saja keluar dari penjara. Seperti apa keseruannya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Film dibuka dengan sekelompok agen DIA yang dipimpin oleh James Baker menyerbu laboratorium kartel narkoba asal Meksiko. Namun semuanya tidak berjalan mulus karena Baker secara tidak sengaja membunuh 3 orang sandera yang terkena tembakan yang menembus pintu. Akibatnya Baker diskorsing dan dipulangkan ke kampung halaman bersama keluarganya. Sesekali Baker pun terlihat trauma dengan kejadian itu, namun bersyukur Baker memiliki istri yang selalu menenangkan Baker. Suatu hari, Jane, putri Baker, memberikan hadiah kepada orang tuanya dengan memberikan tiket liburan ke suatu tempat di akhir pekan. Scene berpindah ke sebuah penjara. Diperlihatkan Johnny yang merupakan penjahat kriminal terkenal sedang menghajar 3 orang tahanan lainnya. Beberapa hari kemudian, Johnny keluar dari penjara dan dijemput oleh 3 orang teman lamanya. Johnny ini sebenarnya memiliki simpanan uang jutaan dolar dan beberapa harta lainnya yang dia sembunyikan di rumah yang ternyata rumah itu sudah dibeli oleh Baker. Namun ternyata Jane, putri Baker, telah menemukan uang itu sebelumnya. Suatu hari, Natalie mendapati adiknya Jane memegang uang itu. Setelah dijelaskan dengan sang adik, akhirnya sang kakak pun mau tutup mulut. Suatu malam, anak buah Johnny sedang mengintai rumah Baker. Namun sesuai dengan perintah Johnny, mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk mengambil uang itu. Namun pada malam itu, Baker bermimpi buruk. Dan secara tidak sengaja, Baker menembak jendela dan membuat anak buah Johnny kabur. Setelah kejadian itu, Baker pun konsultasi dengan seorang dokter untuk mengatasi traumanya itu. Mengetahui Baker adalah aparat negara, Johnny pun menemui teman lamanya di kepolisian. Di sana Johnny meminta bantuan kepada temannya itu dengan imbalan 10% dari 3 juta dolar. Kemudian kita pindah ke Baker yang sedang berbicara dengan dokternya. Dokternya menyarankan Baker untuk pergi bersama istrinya untuk refreshing. Esok harinya Baker mendapatkan panggilan dari kantor polisi. Di sana polisi yang merupakan teman Johnny memperlihatkan Baker surat dari kementerian atas apa yang Baker alami. Namun Baker membantah surat itu karena tidak ada tanda tangan dari kementerian. Akhirnya hari yang ditunggu pun datang juga, di mana Baker dan istrinya Lisa pergi berlibur di akhir pekan. Namun rumahnya tetap belum kosong karena masih ada 2 anak gadis Baker yang tinggal di rumahnya. Malam harinya ternyata Jane, putri Baker, memanggil beberapa temannya untuk berpesta di rumahnya.
Sementara itu, Natalie secara tidak sengaja menemukan kotak berisi uang yang ada di bawah lantai kamarnya. Natalie melihat foto dan sebuah cincin yang ada di dalam kotak itu. Di perjalanan, Baker menceritakan kepada Lisa kejadian yang sebenarnya apa yang dia alami. It's not your fault. Sementara Natalie di rumah kaget setelah mengetahui siapa foto yang ada dalam kotak itu. Kemudian Natalie menyimpan kotak itu ke dalam CPU komputernya. Setelah itu Natalie memanggil teman ayahnya bernama Sebastian dan memperlihatkan apa yang dia temukan. Dia juga menelpon ayahnya tetapi tidak terhubung. Di waktu yang sama anak buah Johnny pun datang dan membunuh satu demi satu teman Jane yang ada di rumah itu. Lalu mereka masuk ke rumah Baker dan membunuh beberapa teman Jane dan menyekap Sebastian. Sementara Natalie sendiri bersembunyi di bawah tempat tidur dan berusaha menghubungi Baker namun tidak dapat terhubungi. Tidak lama, anak buah Johnny masuk ke kamar Nat dan menemukan Nat. Baker yang menerima pesan dari Nat pun langsung putar balik menuju pulang. Kembali ke rumah Baker, anak buah Johnny pun telah menemukan beberapa uang yang telah disimpan Johnny di sana. Setelah mengumpulkan semua uang di tempat itu, mereka juga masih mencari cincin istri Johnny yang belum ditemukan. Di saat mereka sedang mencari cincin itu, Sebastian yang berhasil membuka ikatan di tangannya langsung melumpuhkan Matthew. Namun Sebastian kembali dilumpuhkan oleh orang Johnny. Mengetahui Matthew telah meninggal, Johnny pun segera datang bersama anak buahnya yang lain. Setelah sampai di sana, Johnny bertanya siapa yang membunuh Matthew. Tanpa banyak bicara, Johnny pun langsung membunuh Sebastian dengan pisaunya. Sementara itu, Baker yang masih dalam perjalanan pulang berbicara dengan Johnny melalui HP Sebastian. Baker pun mengancam Johnny jika berbuat sesuatu dengan anaknya, namun Johnny mengatakan sudah terlambat. Kemudian Johnny menyuruh Nat untuk menunjukkan di mana cincin istrinya. Akhirnya Nat pun menunjukkan cincin itu. Setelah Baker sampai di rumahnya, ia langsung membunuh beberapa orang Johnny yang berjaga di luar. Setelah itu Baker menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Sementara Johnny menghubungi teman polisinya dan memintanya untuk datang. Setelah Baker memasuki rumahnya, Baker pun membunuh satu persatu anak buah Johnny hingga tersisa Johnny dan dirinya saja. Namun dengan mudah Johnny dapat dilumpuhkan oleh Baker. Saat Baker ingin membunuh Johnny, tiba-tiba polisi datang dan menodongkan senjata ke arah Johnny dan Baker. Namun polisi itu justru menembak Johnny agar dia bisa mendapatkan uang itu. Pada saat itu juga istri Baker datang dan menembak polisi itu dan terjatuh. Beberapa saat kemudian polisi pun berdatangan dan film pun berakhir.